di kontennya, di isi suratnya. Kalau boleh saya tahu, biasanya Ibu Bapak menggunakan yang mana? Di dalam penulisan surat ini pun belum tentu juga yang menuliskan surat kepada saya juga itu benar. Rektor IKIP Siliwangi menugasi, nama apa sih bedanya? Tugas, menugasi dengan menugaskan. Jadi kalau tujuannya memberi tugas atau menjadikan tugas, memang ini pilihan kata Ibu Bapak. Jadi pilihan kata yang digunakan oleh seorang penulis surat ya. Saya harus menggunakan kata apa? Rektor IKIP Siliwangi menugasi, menugaskan, memberi tugas atau apa? Itu terkait dengan pilihan kata. Jadi apakah misalnya memberikan maksud dari ini memberikan tugas atau menjadikan tugas atau sebuah proses, itu juga akan berbeda. Nah ini tadi saya bertanya ke Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak selama ini dalam penulisan surat menggunakan acuan yang mana, sistematikanya? Apakah sistematika penulisan surat yang penuh, lurus maksudnya, lurus penuh, atau yang seperti apa, karena akan berbeda di dalam aspek yang terkait dengan penulisan isi. Kalau tidak salah yang Bappenas itu tidak saya temukan ya menggunakan yang mana, tapi kalau yang saya lihat dari ini kayaknya yang lurus ya. Ya, silakan Pak. Eri Bu, di Bappenas ya, ada permen mengenai tata naskah dinas Bu, permen 4 tahun 2020. Ya itu, saya baca itu. Nggak lurus juga sih Bu kalau saya lihat itu. Nggak lurus juga ya. Saya baca itu Pak, saya baca tentang tata naskah dinas yang digunakan, yaitu yang saya bilang bahwa itu harus menjadi acuan ketika Ibu Bapak menulis surat. Jadi acuannya ke situ saja. Karena selama ini kita menulis surat itu terkait dengan ininya ya, sistematika dari atas sampai bawah itu kita menggunakan aturan yang mana, itu ada aturan tersendiri sebetulnya. Apakah bentuk surat yang kita gunakan itu berbentuk lurus atau berbentuk ini? Coba saya lihat yang dari Pak Karyoto ini ya. Apakah masih tampilan yang tadi atau sudah berubah? Sudah Bu, sudah berubah. Ini contoh surat yang saya terima dan nanti juga kita akan coba sama-sama untuk identifikasi apakah memang sudah mengikuti aturan yang tertulis di tata naskah surat atau belum. Kalau memang di tata naskah itu tidak secara rinci digambarkan seperti itu, nah ini kan ada bertakuk-bertakuknya ya. Berarti itu menggunakannya tapi ininya lurus ya. Ya nanti kita identifikasi saja ya Ibu Bapak ya setelah saya membahas beberapa surat yang memang dikeluarkan oleh pihak Kementerian PPN atau Bappenas untuk sama-sama kita ini kan kurangnya di mana atau salahnya di mana atau memang kurang tepat. Apakah misalnya ini harus menjorok atau memang lurus dengan kalimat yang ada di atasnya. Nanti kita harus lihat konsistensinya, nanti kita lihat dengan konsistensi suratnya. Berarti kan beberapa surat memang menjadi seolah-olah kalau tidak ada di tata naskahnya, tidak ada di tata naskah yang di Permen nomor 4 tahun 2020 itu, berarti Ibu Bapak membuat gaya selingkung sendiri untuk surat yang Ibu Bapak buat. Di dalam penulisan surat ada yang disebut dengan konsisten. Jadi ketika misalnya yang ini dibuat bertakuk berapa takukan, maksudnya berapa karakter, nah itu juga harus sama. Kalau dikeluarkan oleh satu instansi yang sama. Karena di dalam menulis surat juga ada aspek yang disebut dengan konsistensi. Betul tadi Pak Eri, saya juga sudah membaca tata naskah itu yang Permen nomor 4 tahun 2020 ya kalau tidak salah. Ya Bu. Permen nomor 4. Ini kan Pak, ini ya. Saya coba lihat mungkin tidak tersirat dituliskan di sini, tapi Ibu Bapak memiliki gaya selingkung sendiri. Itu ya silakan, asal konsisten. Tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya ya mengacu pada permen yang memang sudah dibuat karena itu acuannya. Saya juga melihat dari permen yang dikeluarkan surat dinas tata naskah yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional ya BSN, itu sama persis dengan yang ini. Jadi saya mengkritisi dari beberapa permen yang ada dan langsung dikaitkan dengan surat-surat yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini telaahan, laporan, ini lebih pada jenisnya, jenis-jenis suratnya. Tapi penggunaan lambang negara, penggunaan logo, nah ini ada kategori pemberian kode derajat, ya. Nah ini ada. Nah ini yang Ibu Bapak, jadi kayak penulisan alamat, amplop, melipat dan memasukkan juga ini sudah lengkap ya. Ini ya memang sama dengan yang saya baca di Badan Standarisasi Nasional. Permennya sama. Ini ranah ruang margin. Kalau yang terkait dengan bentuk naskah dinas itu seperti apa, ukuran dan jenis kertas itu kalau tidak salah baca saya di sini A4 ukurannya dengan margin kiri harus lebih lebar daripada margin
margin kanan. Beda dengan buku, kalau buku itulah margin kanan yang harus lebih lebar ya, karena terpotong khawatirnya. Kalau yang surat justru margin itu yang lebih besar itu harus margin kiri. Karena kan surat kalau diarsipkan dia akan dibolongin ya biasanya ya Pak ya, istilahnya apa Pak kalau dibolongin? Akan dibolongin maksudnya ya untuk diarsipkan kalau yang tidak digital. Tapi kan karena sekarang digital, tapi walaupun digital beberapa surat kan tetap saja ada yang memang harus kita buatkan arsipnya secara fisiknya. Nah ini saya udah baca ini dan bentuk hurufnya kalau tidak salah Arial dengan 12 poin. Kalau misalnya di sini ada ketentuan kalau misalnya suratnya memang panjang, cukup satu baris setiap spasi itu satu spasi, setiap jarak antar barisnya satu spasi. Warna tinta yang digunakan, nah ini maksudnya adalah warna tintanya kalau tidak hitam biru, itu kalau saya tidak salah menangkap dari ini. Nah ini ruang tepi margin. Nomor halaman ditulis seperti apa, ada di mana, saya juga baca. Lalu ini nomor halaman berlaku kalau memang surat itu terdiri dari beberapa halaman. Ketentuan jarak spasi serta kata penyambung, ya ini kata penyambung jika memang surat itu terdiri dari beberapa halaman, itu harus ada kata penyambung dan kata penyambungnya harus sama persis dengan kata yang di halaman berikutnya. Lalu tembusan, nah ini penulisan tembusan harus seperti apa? Kita harus, saya bilang gini, Ibu Bapak memang mengacu semuanya ke sini. Ketika sudah mengacu ke sini, apakah penulisannya Ibu Bapak itu sama atau tidak, konsisten atau tidak? Karena saya dianalisis coba untuk dilihat perbedaannya antara surat yang satu dengan surat yang lain apa. Kalau tidak, nah ini yang maksud saya tadi, apakah bentuk suratnya ini bertakuk atau yang lurus, ini tidak ada sistematika bentuk suratnya. Sistematika bentuk suratnya yang bertakuk atau memilih yang mana biasanya? Aturannya. Terus Bu. Ini? Nah, seperti ini. Ya, kepada, untuk, pertama, kedua, dan seterusnya, ininya huruf kapital semua ya. Lalu cuman saya melihat ada nip-nya itu ada yang ditulis pakai titik, nip, ada yang ditulis langsung angka. Ibu Bapak pakai yang mana? Nih, nip-nya langsung angka. Nah, ini kan nama lengkap nip titik ya, ada titik. Kalau menurut kaidahnya memang seharusnya langsung, tidak tanpa titik. Jadi nip langsung angka, tanpa titik dan tanpa spasi. Tapi ada juga yang memang tidak pakai titik, saya lihat. Itu yang maksud saya memang konsisten. Harus konsisten itu maksudnya di situ. Ada yang saya lihat tidak, ada yang langsung, ada yang ada titiknya, yang tak ada titiknya tadi ya. Contohnya yang tadi, karena yang ini kan tidak semua surat itu ada bagian ininya ya, nipnya. Nanti coba dicontoh suratnya. Coba kita lihat yang contoh surat, ini yang tidak pakai nip. Jadi kita memang salah satunya itu adalah harus konsistensi ya, cara penulisannya ya. Saya sih memang dapat suratnya kalau tidak salah ini cuman segini ya, 3 kalau tidak salah ya. Tadi ada beberapa surat yang sebelum saya terima permen dari Pak Karyoto, jadi saya sudah mencoba untuk memperbaiki sesuai dengan kaidah yang biasa digunakan. Kita kembali lagi ke sini. Intinya gini sih Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak menulis surat, acuannya adalah permen yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Ibu Bapak. Acuannya ke situ. Jika di acuan itu tidak mengkhususkan pada aspek-aspek sistematika yang ada, misalnya terkait tembusan harus ditulis seperti apa, ke bawahnya Ibu Bapak konsisten dari awal tentu mengikuti kaidah bahasa dan kaidah penulisan surat. Ini hanya contoh saja, contoh beberapa surat yang memang sesuai dengan jenisnya. Ketika surat itu berbeda jenis, dia juga akan memiliki pembukaan yang berbeda dan memiliki cara berbahasa yang berbeda. Jadi tidak sama antara surat yang satu dengan surat yang lain karena jenisnya berbeda. Walaupun misalnya di awal ada yang menyebutkan bahwa untuk membuka surat itu harus diawali dulu dengan hormat. Atau harus diawali dulu dengan Assalamualaikum. Kalau untuk yang misalnya instansinya agama misalnya, ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak. Jadi acuannya memang ke permen. Yang lain-lainnya adalah Ibu Bapak mengacu pada tata naskah surat dinas. Itu sudah ada acuannya, bentuk atau cara penulisannya. Nah ini saya bilang contoh surat permohonan, kita lihat contoh dari yang Bappenas. Seperti ini. Kalau lihat dari cara penulisan dan dari aspek kebahasaan, saya melihat juga sudah benar ya. Cuman ada beberapa menurut pemahaman dan yang biasa, yang saya tahu juga dari penulisan surat dinas ada beberapa hal yang kurang tepat. Maksud saya gini nih Pak, apakah misalnya seperti ini YTH, daftar terlampir, terus direktur. Nah ini kan setelah YTH selalu dengan huruf diikuti dengan bold. Memang seperti itu ya?
style masing-masing pimpinan untuk mengkoreksi biasanya? Ini ada kepadanya ya TH, ada yang itu maksud saya memang karena udah punya acuan, jadi acuannya ya satu. Tapi ketika di permen itu yang hal-hal teknisnya tidak tercantum semua, jadi Ibu Bapak harus mengacu pada penulisan surat dinas. Nah ini hasil yang saya koreksi. Jadi kalau di penulisan surat ini juga saya harus lihat, silakan Ibu Bapak juga lihat permen yang Ibu Bapak, misalnya apakah penulisan nomor itu memang harus dituliskan nomornya atau langsung Jalan Taman Surapati 2, lalu setelah koma harusnya ada spasi Jakarta, ini secara kaidah kebahasaannya. Karena kan ini walaupun hal-hal kecil sepertinya, semuanya harus dilakukan secara detail. Kalau kaidah yang digunakan tata naskah yang secara umum, penulisan surat di kepala surat, nomor itu dia tidak dituliskan nomor dengan huruf kapital semua, tapi ditulis tanpa kata nomor. Kalau mau ditulis dengan nomor boleh dimulai dengan huruf N-nya kapital, atau kalau tidak dengan no disingkat titik, seperti itu. Jadi harus sama antara surat yang satu dengan surat yang lain kalau dilihat dari konsistensi. Karena kalau kita bicara penulisan, salah satunya itu adalah konsistensi. Ini no, kalau tadi nomor, kalau ini no. Itu yang saya maksudkan Ibu Bapak.